Saudara-saudara, RUU HIP ini masih belum ditarik dari prolegnas. Tapi MUI mengatakan kalau mereka paksakan RUU HIP ini nanti jadi undang-undang, maka mandat kemarahan ini akan diserahkan kepada umat. MUI mengatakan jika nekat bahas RUU HIP, mandat keputusan akhir diserahkan kepada umat. Ganyang Komunis menyatakan siap perang jika pembahasan RUU HIP berlanjut. Saudara-saudara, masa-masa indah akan segera datang. Persiapkan diri kalian. MUI mengatakan jika nekat bahas RUU HIP, mandat keputusan akhir diserahkan kepada umat. Ganyang Komunis menyatakan siap perang jika pembahasan RUU HIP berlanjut. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menanggapi opsi pemerintah untuk melanjutkan bahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamenangan Lauli beralasan opsi itu untuk menghormati proses dan legislasi di DPR, di mana RUU itu lahir sebagai usul inisiatif Dewan. Jika mereka nekat dengan tak lagi mendengarkan permintaan rakyat, maka kami akan menyerahkan mandat keumatan ini kepada umat Islam Indonesia untuk mengambil final decision atau keputusan terakhir demi menegakkan keadilan dan kebenaran serta menjaga Pancasila sebagai konsensus nasional. Begitulah kata Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin menilai ternyata presiden dan pembantunya berbeda sikap. Mereka dinilai mempermainkan emosi rakyat yang sedang terpapar pandemi COVID-19 di kasus dengan angka tertinggi 1.624 kasus baru. Sebelumnya Ahmad Basarah dari fraksi PDIP juga menegaskan bahwa pemerintah dilibatkan sejak awal pembahasan RUU HIP. Menurut Kiai Muhyiddin, pernyataan yang kontradiktif tersebut menunjukkan adanya kebohongan publik. Negara besar ini dikelola secara serabutan dan tak profesional minus koordinasi. Ini menunjukkan sebuah pembangkangan atas perintah atasan atau sengaja dibuat skenarionya seperti itu untuk buying time. Mereka betul tak punya sense of crisis, seakan suara rakyat menolak RUU tersebut dengan jumlah ratusan juta tak berarti demi ego, kekuasaan, dan arogansi penguasa oligarki. Dengan demikian, bagaimana masyarakat percaya akan janji pemerintah yang menegaskan tak akan mengeluarkan surat presiden atau surpres tentang RUU HIP? Ormas Front Pembela Islam menolak keras RUU HIP. FPI akan demo besar jika pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tak dihentikan. FPI juga menyatakan akan perang. Ketua Umum FPI Sobri Lubis meminta agar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dihentikan. Jika masih dilanjutkan, ia menyatakan siap turun ke jalan dan melakukan perang. Hal ini disampaikan Sobri dalam upacara bertajuk Apel Siaga Ganyang Komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sobri bertindak sebagai inspektur upacara yang dihadiri berbagai elemen seperti Persaudaraan Alumni atau PA212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF, hingga Barisan Jawara dan pengacara Bank Japar. Kepada para peserta upacara, Sobri meminta agar mereka selalu menyiapkan diri. Pasalnya, tuntutan untuk menghentikan RUU HIP sudah disampaikan saat mereka menggeruduk gedung DPR pada Rabu lalu. Beberapa waktu lalu kita datang ke DPR untuk menyampaikan harapan agar RUU HIP dibatalkan, dihentikan, dan tidak pernah dibahas lagi. Ia meminta kepada lembaga negara apapun yang ingin RUU HIP disahkan agar dibubarkan dan ditindak secara hukum. Menurutnya, rancangan regulasi itu berpotensi mengubah ideologi Pancasila. Jika ada orang atau lembaga yang ingin merubah Pancasila yang sudah disepakati agar segala ditindak hukum, bubarkan. Jika nantinya DPR dan pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan pembahasan RUU HIP, maka ia menyatakan bersama pasukannya siap untuk berperang. Apabila RUU HIP juga tidak dihentikan dan juga inisiator tidak ditegakkan hukum, maka siap untuk turun kembali besar-besaran, siap untuk perang. Ia menyebut peperangan melawan komunis atau ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila sudah dilakukan sejak lama oleh para pendahulu. Karena itu, ia meminta agar anggota berbagai ormas ini ikut berperang seperti dulu. Segala macam hasutan dan juga fitnah mungkin akan bertebaran, maka kita harus menyatukan barisan kita, siap berjuang, siap berjihad. Allahu Akbar. Semakin parah, komunis semakin tersudut. PA212 bakal kuasai DPR.
Persaudaraan Alumni atau PA212 mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk menduduki gedung DPR atau MPR apabila legislatif dan eksekutif masih bersikeras melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU-HIP. Meskipun berganti nama menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mereka tidak akan melunak. Ketua Media Center PA212 Novel Bamukmin mengklaim banyak umat Islam di berbagai daerah sudah gerah untuk selanjutnya akan bergerak menuju Jakarta demi menjegal RUU tersebut. Pihaknya merasa tak memerlukan negosiasi terkait RUU-HIP yang dia tuding syarat akan kepentingan Neo-PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jika RUU-HIP lanjut berganti nama sekalipun, maka rakyat tidak akan tinggal diam dan dipastikan akan terjadi lagi gelombang massa yang besar akan menduduki gedung DPR atau MPR. Jangan lupa, rakyat Indonesia semua sudah bersatu dan bergerak dari berbagai daerah untuk menolak RUU-HIP dan siap mengganyang Neo-PKI. Begitulah kata Novel Bamukmin kepada Tagar Sabtu 4 Juli. Dia mengaku telah mendengar kabar kesepakatan antara MPR dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terkait usulan dicabutnya RUU-HIP untuk kemudian diganti menjadi RUU BPIP. Mantan juru bicara Front Pembela Islam juga curiga Ketua MPR Bambang Susatyo diduga kuat menjadi bagian dari Neo-PKI apabila mendukung pengubahan nama RUU yang diprotes keras oleh aliansi anti-komunis, ormas gabungan yang berdemonstrasi di DPR MPR pada Rabu lalu. Dia mengatakan baik RUU-HIP atau RUU BPIP wajib ditolak dengan dalih apapun, dengan pengubahan nama apapun, dan baginya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah final. Adapun Ketua MPR patut diduga bagian mendukung Neo-PKI karena RUU-HIP harus berjalan agar peranannya sebagai Ketua MPR dapat diperhitungkan. RUU-HIP terang-terangan ingin membuang Pancasila dan menjadikan ideologi komunis resmi diterima di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini. Lantas ia mendesak pembubaran BPIP yang ia pandang tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Ketua BPIP beberapa waktu yang lalu juga telah menghadap-hadapkan Pancasila dengan nama Islam, bahwa katanya musuh terbesar Pancasila adalah agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kata Novel Bamukmin. Sebelumnya, pengamat hukum tata negara Profesor Dr. Muhammad Fauzan mengungkapkan kemungkinan yang terjadi jika RUU-HIP sampai disahkan menjadi Undang-Undang BPIP. Menurut dia, memberikan payung hukum terhadap badan yang didirikan oleh Presiden Joko Widodo itu yang sah-sah saja. Namun, jangan sampai kemudian landasan hukum tersebut menjadi legitimasi penafsiran Pancasila. Prinsip sebenarnya, jika ingin memperkuat BPIP tidak masalah, asalkan jangan melakukan tafsir ulang terhadap Pancasila. Dan teranyar, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan, PBNU menilai pengaturan haluan ideologi Pancasila di dalam sebuah undang-undang tidaklah cepat, sehingga PBNU meminta RUU-HIP harus dicabut atau ditarik untuk diganti dengan RUU BPIP. Akan tetapi, semangat untuk memberikan payung hukum untuk undang-undang bagi BPIP perlu dipertimbangkan. PBNU mengusulkan payung hukum tersebut dengan nama RUU BPIP. Tinggal teknisnya dan selanjutnya diserahkan kepada pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan juga DPR. Sementara Ketua PBNU Said Agil Siraj meminta agar DPR mencabut dan merombak ulang seluruh substansi RUU-HIP. Lantas ia mengusulkan agar RUU tersebut diubah menjadi RUU BPIP usai melalui proses perombakan. Mayoritas massa yang datang berpakaian putih dengan peci, ada juga yang mengenakan seragam ormas tertentu. Berbagai poster dibentangkan dan isinya antara lain menolak RUU-HIP. Hingga sore, aksi tersebut masih terus berlanjut hingga menimbulkan kemacetan di ruas jalan Pajajaran dan sekitarnya. Terlihat massa yang berkumpul kebanyakan tak mengenakan masker, bahkan terlihat sejumlah anak-anak yang ikut melakukan aksi di sana. Salah satu peserta aksi, Andy, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan aksi lanjutan di mana pada tanggal 24 Juni 2020 lalu, mereka sudah melakukan aksi serupa di kawasan DPR dan tuntutannya pun sama, yaitu penolakan RUU-HIP. Sementara itu, ratusan anak juga terlihat memadati Tugu Kujang untuk mengikuti aksi tersebut. Mereka datang dari sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Bogor. Dika, salah satunya, bocah berusia 8 tahun ini datang menggunakan angkutan kota selepas sholat Jumat. Rupanya, Dika sudah membuat janji dengan teman-teman sebayanya untuk ikut aksi tersebut. Dika langsung berkumpul dengan teman-temannya dan mereka datang menggunakan baju koko sambil membawa bendera dan juga poster. Aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang berlangsung dari siang hingga sore itu membuat jalan di sekitar kawasan Tugu Kujang macet parah.
Jalan Raya Pajajaran dari Simpang Lodaya macet total. Laju kendaraan tersendat hingga Tugu Kujang dan petugas kepolisian pun mencoba mengurai kemacetan. Hal serupa juga terjadi dari arah sebaliknya. Arus jalan di seputaran Kebun Raya Bogor juga tersendat. Petugas kepolisian pun menutup putaran Tugu Kujang. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto mempertanyakan alasan pihak yang berkukuh melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dengan meminta nama rancangan regulasi itu diubah menjadi RUU PIP. Menurutnya, usulan perubahan nama tersebut tidak sesuai dengan desakan publik yang meminta RUU dibatalkan. Bambang pun menuturkan, berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini dinyatakan bahwa pembatalan atau penarikan RUHIP masih bisa dilakukan karena belum dibahas oleh pemerintah dan DPR secara bersama. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa pada pasal 70 ayat 1 dinyatakan bahwa RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. RUHIP menjadi polemik karena ditolak sejumlah pihak termasuk Ormas Islam. Bahkan MUI juga mengeluarkan maklumat pada Jumat 12 Juni untuk menolak RUHIP karena hal itu dinilai mendegradasi Pancasila dengan konsep Trisila dan Eka Sila. Aksi unjuk rasa digelar di depan Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 24 Juli. Sejumlah ormas Islam juga ikut serta dalam aksi itu, diantaranya adalah FPI, GNPF Ulama, dan PA212. Mereka menuntut pembahasan RUHIP dihentikan. Sementara Purnawirawan TNI Polri yang dipimpin Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno meminta RUHIP diubah menjadi RUU PIP. Ia mengatakan, para purnawirawan tak sepakat jika kata haluan menjadi nama RUU tersebut karena akan memunculkan kesan mengatur Pancasila dalam sebuah regulasi. Terkait hal itu, Ketua MPR Bambang Susatyo yang menerima para purnawirawan menyatakan sepakat dengan usulan itu. Pria yang akrab disapa Bamsud itu menyatakan pihaknya tak sepakat jika Pancasila diatur dalam sebuah undang-undang. Sebelumnya, usul perubahan nomenklatur RUHIP menjadi RUU PIP telah disampaikan Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP Ahmad Basarah. Ia mengusulkan langkah tersebut untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pihaknya juga menginginkan agar nama RUHIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU PIP. Begitulah kata Basarah lewat keterangan tertulis Sabtu 27 Juni.